menjadi tanaman. Indonesia, negeri agraris yang gemah ripah Lojinawi. Begitulah slogan indah yang telah puluhan tahun bergema di telinga bangsa kita. Ironisnya, hingga reformasi bergulir, Indonesia masih terus mengimpor bahan pangan. Alhamdulillah, dengan kepedulian dan kerja keras, akhirnya di tahun 2008, Indonesia bisa mencapai swasembada beras sesungguhnya. Di tahun itu, produksi beras mencapai 35,26 juta ton, melampaui konsumsi beras sebesar 32 juta ton. Tahun 2009, Dr. Insinyur Suswono MMA memimpin Kementerian Pertanian. Bagi putra Tegal dan lulusan terbaik Sepadia tahun 1987 ini, dunia pertanian bukanlah hal yang asing. Tahun 2004, Suswono menjadi Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI yang membidangi masalah pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, kelautan, dan pangan. Catatan, insya Allah kalau saya jadi anggota DPR. Ya, jadi Pak, ya. yang penting petani susukan subur Pak. Ini mohon untuk diperjuangkan. Pembangunan pertanian punya peran strategis dalam perekonomian nasional. Selain menjaga ketahanan pangan nasional, sektor ini paling banyak menyerap tenaga kerja, sekitar 40 juta jiwa. Artinya, 1 dari 6 orang Indonesia adalah petani. Karena itulah, Mentan Suswono merumuskan visinya, terwujudnya pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumber daya lokal untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing ekspor, dan kesejahteraan petani. Jika petani sejahtera, bangsa pun berjaya. Nah, tentu saja dengan visi inilah kemudian kita menentukan target sukses dalam rencana strategis itu. Pertama adalah tercapainya swasembada dan swasembada berkelanjutan. Ya. Yang kedua adalah diversifikasi, meningkatnya diversifikasi pangan, kemudian peningkatan nilai tambah daya saing ekspor, dan yang keempat adalah peningkatan kesejahteraan petani. Jadi inilah target yang kita canangkan di dalam rencana strategis 2010-2014. Target strategis pun dipancangkan, 4 sukses pembangunan pertanian, pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian, serta peningkatan kesejahteraan petani. Strategi pencapaiannya dirumuskan dalam 7 gema revitalisasi. Dengan rencana kerja yang fokus dan berpihak pada petani ini, Kementerian Pertanian optimis mampu menyukseskan pembangunan pertanian 2009 sampai 2014. Tahun 2008 Indonesia mencapai swasembada beras dan jagung, 2 bahan makanan pokok rakyat Indonesia. Alhamdulillah, prestasi tersebut bisa terus dijaga dan ditingkatkan. Dalam kurun waktu 2009 hingga 2013, produksi padi terus mengalami peningkatan. Di akhir tahun 2013, produksi padi mencapai 70,87 juta ton. Artinya, surplus beras mencapai sekitar 6,8 juta ton. Produksi jagung pun terus meningkat dan mencapai puncaknya tahun 2012 sebesar 19,387 juta ton, atau naik 10% dibanding tahun 2009. Tahun 2013 ada sedikit penurunan produksi sebesar 2,8% akibat penurunan luas panen 66,6 ribu hektar. Peningkatan produksi pangan ini menuai pujian dari lembaga internasional PBB. Bulan Juni 2013, Food and Agriculture Organization (FAO) memberikan penghargaan kepada Indonesia yang dinilai sukses menjalankan program Millennium Development Goals dalam bidang pengentasan kemiskinan dan kelaparan. Ya, artinya dalam 10 tahun terakhir ini sebetulnya relatif ya kita dalam posisi swasembada. Karena kalau toh ada tahun-tahun tertentu kita impor juga tidak lebih dari 10%. Ya, artinya menunjukkan bahwa ketahanan pangan Indonesia ini cukup kuat. Ya. Artinya ini diapresiasi oleh FAO karena apa? Dengan kita mencukupi kebutuhan pangannya sehingga tidak mengandalkan dari impor, itu cukup mempengaruhi juga harga pangan dunia. Sukses menjaga swasembada berkelanjutan untuk padi dan jagung, Kementerian Pertanian masih punya tugas lainnya, yaitu swasembada kedelai, gula, dan daging sapi. Bukan tugas yang mudah memang, bagaimana tidak? Masalah pasokan kedelai misalnya telah menjadi PR pemerintah sejak tahun 70-an.
Data BPS menunjukkan dari tahun 1978 hingga 2008, produksi kedelai meningkat rata-rata 2,08% per tahun. Namun pertumbuhan konsumsi kedelai ternyata lebih dari 3 kali lipatnya, yaitu 7,22% per tahun. Akibatnya, hingga tahun lalu, Indonesia masih harus mengimpor 2/3 kebutuhan kedelai nasional, sekitar 1,4 juta ton. Sebagian besar diimpor dari Amerika Serikat. Ironisnya, harga kedelai impor yang murah turut menghambat produksi kedelai lokal, ditambah dengan ketiadaan tata niaga kedelai yang menjamin harga di tingkat petani, sehingga membuat luas lahan tanam merosot. Akibatnya, setelah produksi kedelai meningkat tajam 25,63% di tahun 2009, di tahun berikutnya, laju produksi sedikit menurun. Alhamdulillah, bulan Juli tahun lalu, pemerintah akhirnya menetapkan regulasi tata niaga kedelai lewat stabilisasi harga kedelai (SHK) dengan harga beli di tingkat petani sebesar Rp7.000 per kilogram. Petani pun kembali bergairah, sehingga luas lahan tanam kedelai akan bertambah. Selain itu, produktivitas pun terus ditingkatkan lewat program bantuan teknologi pertanian, benih unggul serta pupuk dan pestisida untuk petani. Kita berharap dengan kerja keras semua pihak, insya Allah Indonesia nanti bisa mencapai swasembada kedelai. Kami waktu itu sudah mencanangkan perlu tambahan areal minimal 500.000 hektar. Kenapa? Dulu kita pernah swasembada, pada saat itu luas lahan panen kedelai itu mencapai 1,6 juta hektar. Ya. Tapi waktu itu apa? Ada penyangga. Ya, waktu swasembada itu Bulog menjadi penyangga. Ada harga dasar. Ya, jadi petani terlindungi dengan harga itu. Nah, tapi begitu kemudian IMF intervensi, di mana Bulog tidak boleh lagi menjadi penyangga, keran impor dibuka, akhirnya produk-produk impor masuk dalam negeri, harganya murah, jauh lebih murah dari harga lokal, akhirnya petani jadi mulai tidak bergairah lagi. Itulah yang menjadikan sekarang ini tinggal 600.000 hektar. Nah, dulu sampai 1,6 juta, sekarang tinggal 600.000 ya. Berarti loss-nya banyak ya. Meskipun kita tingkatkan produktivitas, tetapi kalau lahannya juga tetap kurang, ini pasti akan mengurangi. Tetapi sekali lagi, memang yang utama bagi petani, yang menggerakkan petani bergairah adalah harga. Harga yang menguntungkan petani. Setelah kedelai, gula menjadi target swasembada berikutnya. Serangkaian upaya telah dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tebu, penyediaan bibit unggul melalui pembangunan kebun bibit desa tebu, perluasan areal tanam tebu rakyat, pelatihan petani tebu, penerapan teknologi budidaya double kinerja, penataan varietas dan pengembangan warung tebu. Selain upaya penambahan areal tanam, dilakukan juga revitalisasi pabrik gula dan pembangunan pabrik gula baru. Sayangnya, target swasembada gula belum bisa terpenuhi. Namun meski sempat menurun di tahun 2010 dan 2011, dalam 2 tahun terakhir ini, produksi tebu nasional menunjukkan tren meningkat. Tantangan terberat adalah faktor perubahan iklim dan serangan OPT di beberapa sentra produksi. Tantangan selanjutnya adalah mewujudkan swasembada daging sapi. Upaya perbaikan terus berlangsung, terutama pada aspek peningkatan populasi ternak, pengetatan pengendalian impor, peningkatan pasca panen dalam menghasilkan daging berkualitas, dan pengaturan distribusi ternak antar wilayah.